أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa sekalian, Pasik Mengaji. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Walaupun banyak di antara manusia yang kufur akan nikmat. Segala puji bagi Allah yang maha membolak-balikan hati. Dan segala puji bagi Allah yang maha meneliti hati hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah yang maha memperhatikan walaupun banyak manusia, walaupun hambanya sering melupakan Allah. Bahkan ketika seseorang itu sedang menikmati pemberian Allah, kita lupa. Ketika mau minum kita lupa kita membaca bismillah. Dan ketika kita siap makan lupa kita membaca alhamdulillah. Walaupun begitu Allah tidak serta-merta mencabut nikmat atas kita semua. Itu dikarenakan Allah sangat menyayangi kita, mencintai kita melebihi seorang ibu terhadap anaknya. Maka Allah sangat cemburu ketika seseorang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Dalam satu ayat surat Al-Munafikun ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah katakan orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu itu diturunkan di Madinah. Dan ayat yang mengatakan ya ayyuhan nas, para ulama tafsir mengatakan diturunkan di Makkah. Kata Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan orang-orang yang beriman, berarti Allah memilih sesuatu yang utama. Allah memberi nasihat kepada orang-orang yang beriman. Maka usahakanlah hati kita ketika kita membaca Al-Quran, pusatkan pemikiran kita, perhatian kita, bahwa seandainya Allah itu sedang mengajak kita untuk berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah, kata Allah, harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dari larangan
seseorang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Karena jikalau kita mencintai anak kita melebihi cintai kepada Allah, maka anak inilah yang akan menjerumuskan kita kepada azabnya Allah. Harta kita, ketika kita mencintainya berlebihan, maka harta inilah yang akan menjerumuskan kita. Allah katakan, maka siapa yang berbuat demikian, maka dia menjadi orang-orang yang rugi. Sesuatu yang Allah katakan rugi, maka tidak ada kata lain, orang itu benar-benar ada dalam kerugian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apakah boleh kita mencintai anak kita, istri kita, harta kita? Boleh. Rasulullah SAW mencintai istrinya. Bahkan kata beliau, tidak ada yang mencintai, menyayangi istriku, tidak ada yang lebih baik kepada keluargaku selain diriku, kata Nabi SAW. Jadi yang tidak boleh kita mencintai sesuatu berlebihan. Mencintai harta kita melebihi cinta kepada Allah. Mencintai istri kita melebihi cinta kita kepada Allah. Itu yang dilarang oleh Allah. Karena sesuatu yang dicintai melebihi cinta kepada Allah, justru itulah yang akan menjerumuskan kita, mencelakakan kita. Dan sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu adalah bagaimana cintanya dia terhadap Allah. Kalau seseorang itu mencintai sesuatu melebihi, dia punya harta, tapi dia tidak tidak merubah cintanya kepada Allah, tetap Allah yang nomor satu. Rasulullah SAW itu seorang yang miskin, saudaraku. Rumahnya sangat sempit. Bahkan ketika beliau datang tamu pada waktu malam itu, beliau berjalan kepada istri-istri beliau. Lalu dia tanyakan, wahai istriku, adakah makanan untuk malam ini? Kata beliau. Dibilang istrinya, tidak ada ya Rasulullah, bahkan kami sudah 3 hari tidak memasak. Bayangkan. Inilah seorang yang mulia. Bayangkan saudara, seorang yang mulia, seorang yang nomor satu, manusia nomor satu, manusia pilihan. Mereka sangat banyak penderitaan yang dia rasakan, tapi apa yang beliau katakan, baiti jannati, sesungguhnya adalah rumahku adalah surgaku. Bayangkan, dalam kesengsaraannya, kesedihan, beliau mengatakan, rumahku adalah surgaku. Ini ternyata kebahagiaan itu tidaklah harta benda, bukanlah karena banyaknya anak-anak, tapi kecintaan, kebahagiaan itu bagaimana seseorang mencintai Allah dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menakdirkan kita semua mencintai Allah dengan tulus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu berusahalah kita bagaimana supaya kita bisa mencintai Allah. Sebagaimana Rasul mengajarkan doa kepada kita. Doa yang sering beliau baca. Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalu yuqarribu ila hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu, sabda Nabi, kecintaan kepadamu, serta kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, serta kecintaan kepada amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Ini Rasul bermohon kepada Allah supaya bisa mencintainya. Apalagi dengan kita-kita ini yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa-dosa, harus lebih sering berdoa kepada Allah. Karena dengan cinta kepada Allah berarti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Hadirin kaum muslimin, janganlah kita dikatakan Allah menjadi orang-orang yang rugi karena berlebihan mencintai sesuatu. Karena jikalau kita mencintai sesuatu berlebihan, maka cinta itulah yang akan menyiksa kita. Seorang bapak mencintai anaknya, maka sering anaknya itu melukai hatinya.
Ketika disuruh sholat misalnya dia nggak mau. Ketika ayahnya menyuruh membaca Al-Quran dia nggak mau. Padahal ayahnya itu sangat cinta kepadanya supaya anaknya itu tidak tergelincir. Ya. Seorang suami cinta kepada istrinya, dia takut sesuatu ketika istrinya mengecewakannya, maka dia akan tersakiti dengan hatinya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, demi Allah kita akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Hadirin kaum muslimin, janganlah ketika kita telah meninggal dunia atau berada dalam kubur, ya, banyaklah penyesalan kita dan itu pun tidak ada artinya. Maka dalam lanjutan ayatnya Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi la akhartani illa ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Dan impakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah. Aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang yang ketika mereka meninggal dunia, mereka menawar dengan Allah, ya Allah hidupkan aku kembali ke dunia. Aku punya harta di dunia ini, aku akan impakkan semua. Kenapa orang ini meminta kepada Allah untuk berimpak? Karena ibadah itulah yang mudah untuk dilakukan, tidak memakan waktu. Kalau ibadah yang lain seperti sholat, ia akan memakan waktu yang lama. Ibadah haji, ya, akan memakan waktu yang lama. Tapi sedekah ini dengan waktu yang sedikit, maka orang ini bisa bersedekah. Tapi itu tidak ada gunanya lagi, ya, karena batas waktu telah habis. Dan janganlah kita ini menjadi orang-orang yang menyesal setelah kejadian ini. Ada harta kita, ya, sekaranglah waktunya kita untuk berimpak. Karena ketika kita nanti mati, maka yang akan memperebutkan harta itu keturunannya. Tapi tanggung jawabnya kita akan berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan harta yang telah kita peroleh. Dan dalam ayat yang lain Allah lanjutkan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun saudaraku yang kita kerjakan di dunia ini, pasti Allah catat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari mulut satu kata dari mulut seseorang itu kecuali ada di samping kirinya para malaikat mencatat itu. Bagaimana saudaraku dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Ketika kita bermaksiat di gelap-gelap, orang memang tidak tahu, tapi sungguhnya Allah mencatat segala apa yang kita lakukan itu. Bagaimana kita nanti bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Padahal sedikit pun tidak akan hilang dari catatan itu, dosa-dosa kita besar ataupun kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar debu, maka dia akan menjumpainya. Dan barang siapa berbuat keburukan, maka dia akan menjumpainya. Saudaraku sekalian, maka dari itu pertemuan ini mudah-mudahan menjadikan kita takut dengan maksiat, dan kita selalu berlindung kepada Allah dari maksiat. Karena amal apa yang akan kita banggakan? Kalau seandainya dosa-dosa kita lebih besar, amalan-amalan kita kurang ikhlas, kurang ilmu, dengan apa lagi lah kita akan pulang kepada Allah? Kecuali kita mengharap ampunannya dan maghfirah serta rahmat dari Allah. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
setelah pertemuan ini mudah-mudahan ada perubahan pada diri kita, khususnya yang menyampaikan ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah murni daripada kebodohan saya. Kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun. Kepada hadirin kaum muslimin saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.